Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, walaupun di luar nih lagi terik banget. Dan kebetulan karena hari ini jadwal saya kosong, jadi saya sempatkan membuat video biar bisa sharing ilmu bareng teman-teman lainnya. Oke, sedikit informasi bahwa memang beberapa belakangan ini saya dikejutkan sekali dengan beberapa perilaku-perilaku orang yang kadang merasa dirinya tuh nggak pernah bahagia, sulit sekali untuk senang, merasa dirinya tuh kecil banget, inferior. Aku nggak punya apa-apa, aku merasa nggak berharga, ngapain lagi aku hidup? Kemudian bersosialisasi jadi tidak mau, bekerja tidak penuh semangat, tidak ada pencapaian visi dan misi ke depan. Ditambah kondisi ini diperburuk karena keseringan energi negatif dalam tubuh dan ketidakstabilan emosi menyebabkan jadinya mudah tersinggung, cepat marah, cepat meledak, tidak mampu mengendalikan emosi dengan tepat di waktu yang sama ataupun di waktu yang berbeda. Ditambah kondisi-kondisi ini juga sangat mempengaruhi terhadap raga ya, bukan hanya jiwa saja tapi terhadap raga yang ujungnya merasa aduh sering sakit kepala, aduh merasa sering sekali pencernaannya nggak bagus, aduh merasa sekali tidurnya tidak bagus, kualitasnya menjadi insomnia atau mungkin kesulitan tidur atau mungkin ada gejala-gejala lain yang diikuti dari proses-proses yang tadi sudah saya sebutkan. Ditambah perasaannya tuh kok kecil banget ya, putus asa, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, bahkan semangat untuk hidup pun menjadi lebih rendah lagi. Nah, jika teman-teman merasa seperti itu, ada kecenderungan ini yang dinamakan sebagai distimia. Apa itu distimia? Distimia adalah salah satu gangguan depresi kronis yang memang ini sifatnya persisten, di mana kondisi ini dinamakan kronis dan persisten. Biasanya si penderita mengalami kondisi-kondisi yang tadi kurang lebihnya ini sudah hampir 2 tahun atau lebih, sehingga ini sangat mengganggu sekali terhadap kegiatannya sendiri maupun terhadap bersosialisasi dengan lingkungan, pekerjaan maupun di dalam keluarga. Dan kadang orang nggak sadar bahwa dia merasakan itu tapi tidak pernah mengkonsultasikan dirinya dengan para ahli, yang pada akhirnya biasanya kondisi ini diperburuk dengan banyaknya tingkat stres yang tinggi, burnout atau stres kerja, atau juga yang dinamakan sebagai suicide, atau mungkin kecenderungannya ingin bunuh diri, atau kecenderungannya takut sih bunuh diri itu dosa, takut sih bunuh diri itu nggak baik, moralnya masih jalan, tapi kondisi dalam tubuh dan pikirannya yang memperkuat itu, sehingga ya udahlah, aku walaupun kondisinya nggak bunuh diri tapi aku tetap bisa di kamar sendiri nangis berjam-jam, nggak mau ketemu orang, putus asa, nggak punya visi misi, nggak ada gairah hidup, pencapaian segala sesuatu menjadi terhambat. Lah itulah yang dinamakan sebagai distimia ya. Kondisi ini diperburuk juga dengan kondisi-kondisi kamu yang terkadang malah semakin menghindar dari lingkungan pertemanan ataupun lingkungan pekerjaan. Jadi kecenderungannya yang ngurung diri di kamar dan tidak punya tujuan hidup yang baik, dan memang tubuh ini kan butuh sekali asupan nutrisi-nutrisi yang positif. Ditambah kondisi distimia ini kan juga mempengaruhi beberapa sistem hormon yang seharusnya bekerja dengan baik akhirnya menjadi tidak stabil. Ujungnya emosi nggak stabil juga, cepat marah, cepat tersinggung, cepat merasa menyesal, kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, ini penyebabnya sebetulnya banyak ya, bisa jadi dari faktor trauma, bisa jadi karena lingkungan, bullying, atau mungkin memang ada luka di masa kecil yang sering saya bahas, yaitu mengenai inner child. Jika kondisi ini tidak dikonsultasikan dengan segera, maka kita tidak pernah tahu akar penyebabnya seperti apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Karena setiap orang yang mengalami distimia ini memiliki faktor penyebab yang selalu berbeda. Tidak selalu harus dari trauma, tidak harus selalu dari inner child. Bisa jadi karena mungkin ada faktor lain yang mengikuti itu. Ditambah, ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap diri dan juga raga ya, bukan hanya psikis aja nih, tapi memang berpengaruh juga terhadap raga. Biasanya saling berpengaruhnya nanti dengan psikosomatis. Jadi kondisi di mana kamu ketika cek ke dokter, kata dokternya oke-oke aja nih, tubuh kamu sehat ya, jantung kamu bekerja bagus, paru-paru kamu bagus, lambung kamu bagus, tapi kamu ngeluh terus, sakit kepala, nggak bisa tidur, sering merasa pencernaannya nggak bagus, dadanya sering berdebar kencang, padahal kamu udah EEG, udah EKG dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang saya bilang ini sebagai psikosomatis ya, karena memang pengaruh dari distimia tadi itu sendiri. Nah, kondisi ini karena sudah mempengaruhi perilaku kamu, pikiran
pikiran, perasaan, dan juga sudah masuk ke raga kamu, kalau tidak diperbaiki, kapan mau sehatnya? Sedangkan hidup itu harus sehat, hidup itu harus dinikmati. Ingat, kesempatan hidup kita di dunia hanya satu kali. Kalau kamu cuma hanya diem di kamar, mager, pegang handphone, cemburu dengan status sosial orang lain, kemudian kamu juga menjadi tidak semangat hidup, kamu tidak mempunyai prestasi, kamu nggak bisa mengembangkan diri kamu terhadap orang lain, artinya kamu juga menutup kesempatan-kesempatan emas yang mungkin bisa mendatangkan rezeki ataupun mendatangkan kebahagiaan buat diri kamu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.